warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan mereview makalah dari kelompok 12 yang berjudul Pengembangan dan Penetapan Harga Produk. Pengertian baruan distribusi. Baruan distribusi adalah kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk suatu perusahaan kepada para pengguna akhir. Perantara dalam saluran distribusi adalah para individu dan perusahaan yang membantu mendistribusikan barang-barang suatu produsen. Ada 3 jenis perantara, yaitu pedagang grosir, pengecer, dan agen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih saluran distribusi adalah target pasar perusahaan, sifat dasar dari produk, dan biaya pemeliharaan distribusi dan jaringan penjual. Adapun saluran distribusi terhadap konsumen antara lain yaitu distribusi langsung, distribusi eceran, distribusi grosir, distribusi melalui agen penjualan. Kemudian saluran distribusi industri yaitu distribusi langsung dan distribusi grosir. Kemudian strategi distribusi ada 3 yaitu distribusi intensif, distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. Kemudian pengertian grosir. Grosir adalah pihak perantara antara produsen dengan pedagang retail di pasar. Perbedaan antara grosir dan eceran. Pada dasarnya, arti kata grosir adalah menjual dalam jumlah yang besar, dan sedangkan retail atau eceran menjual dagangnya dalam jumlah satuan atau ketengan. Perbedaan besar dari grosir dan eceran adalah di komoditas tertentu, yaitu harga grosir akan selalu lebih rendah daripada harga eceran. Kemudian, ukuran yang terdapat pada bisnis grosir lebih besar daripada bisnis eceran. Di dalam bisnis eceran, maka pemilik toko bisa langsung memilih barang secara bebas yang tidak mungkin bisa dilakukan di dalam bisnis grosir. Kemudian, modal yang diperlukan dalam bisnis grosir lebih tinggi daripada bisnis eceran. Dalam bisnis eceran, lokasi toko menjadi hal yang sangat krusial. Sedangkan pada bisnis grosir, lokasi toko bukanlah masalah. Ketika menjual barang secara eceran, maka tampilan toko dan juga barang harus terlihat menarik agar banyak pelanggan. Sedangkan dalam grosir, hal semacam itu tidak dibutuhkan. Dalam bisnis grosir, mereka tidak membutuhkan iklan, sedangkan pada bisnis eceran, mereka akan sangat memerlukan iklan guna menarik banyak perhatian dari pelanggan. Jenis-jenis grosir: grosir lokasi, grosir wilayah, dan grosir nasional. Kemudian retail atau eceran adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Fungsi retail yaitu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, memberikan keuntungan bagi produsen, dan grosir berperan secara langsung dalam mempromosikan produk, menawarkan aneka jenis barang dalam harga yang beragam. Adapun jenis-jenis retail yaitu retail berdasarkan produk yang dijual. Beberapa contoh dari produk retail adalah toko mainan dan toko elektronik yang memasarkan barang lebih sedikit dari pusatnya. Jenis retail berdasarkan kepemilikan, contohnya itu warung, ruko, dan toko kelontongan. Kemudian jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Pengecer yang memiliki akses langsung ke jalan umum termasuk dalam jenis retail strip mall atau lahan komersial. Distribusi fisik. Adapun pengertian distribusi fisik, salah satu tujuan setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk mendapatkannya yaitu dengan cara menjual barang hasil produksinya ke pasar. Suatu produk tidak akan sampai ke tangan konsumen akhir tanpa melakukan distribusi fisik dengan baik. Keberhasilan pemasaran merupakan suatu soal bagaimana mencapai keterpaduan yang efektif dari pihak perusahaan dengan para pelanggan, saluran-saluran, dan para pesaing. Kemudian pentingnya promosi, komunikasi. Yang pertama, komunikasi pemasaran terintegrasi. Program-program yang digunakan oleh para pemasaran untuk mengkoordinasikan semua pesanan promosi
sebuah perusahaan. Dari sudut pandang informasi, promosi bertujuan untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan. Yang pertama, membuat mereka sadar terhadap produk. Yang kedua, membuat mereka banyak mengetahui tentang produk. Yang ketiga, membujuk mereka untuk menyukai produk. Dan yang keempat, membujuk mereka untuk membeli produk. Tujuan promosi yaitu menyampaikan informasi, memposisikan produk, memberikan nilai tambahan dalam produknya, dan mengendalikan volume penjualan. Adapun strategi promosi yaitu strategi tarik. Strategi promosi ini dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang akan meminta suatu produk dari pengecer. Kemudian strategi dorong. Strategi promosi ini dirancang untuk mendorong grosir atau pengecer untuk memasarkan produk kepada konsumen. Kemudian baruan promosi. Pengertian periklanan. Periklanan adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi non-pribadi yang dibayar, digunakan oleh sponsor yang ditunjuk untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai suatu produk. Kemudian strategi pengiklanan itu persuasif advertising atau iklan persuasif, kemudian iklan perbandingan, kemudian iklan pengingat. Dan yang terakhir, media periklanan berbagai alat komunikasi yang membawa pesan penjual kepada pelanggan, yaitu koran, televisi, radio, majalah, dan lain-lain. Adapun 6 langkah kampanye iklan antara lain itu mengenali target pasar, memantapkan anggaran periklanan, menentukan tujuan dari pesan-pesan iklan, menciptakan pesan iklan, menyeleksi media yang tepat, dan mengevaluasi keefektifan iklan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.